Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perjalanan bersama Engkau sampai pada saat ini, sampai pada hari ini. Kembali Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang terus memberikan ajaran dan pencerahan kepada kami anak-anak-Mu. Agar kami semakin erat melekat kepada Tuhan dan menghargai tindakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami dan melanjutkan tindakan kasih sayang Tuhan kepada kami di dalam kehidupan bersama kami dengan sesama dan dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Petrus Pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, saya yakin bahwa barangkali sebagian besar Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan cerita tentang Romeo dan Juliet. Ya, Bapak Ibu, dua keluarga yang berperang sampai akhirnya terjadi korban pada diri anak-anak mereka. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah nonton film Romeo dan Juliet atau pernah nonton filmnya atau baca bukunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini karya sastra yang luar biasa. Itu di dalam buku sastranya itu beratus-ratus halaman. Dan kalau disandiwarakan, pernah dibuat sandiwara itu butuh 3 jam. Ketika dibikin semacam teater juga begitu, itu 4 jam Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini cerita yang panjang tapi mencoba dipendekkan apalagi dalam renungan ini ya Bapak Ibu. Jadi singkat cerita begini, pada zaman itu ada 2 keluarga yang saling berperang. Keluarga itu adalah keluarga Montague dan keluarga Capulet. Nah, Romeo itu berasal dari keluarga Montague. Sedangkan Juliet berasal dari keluarga Capulet. Bapak Ibu Saudara, ketika 2 keluarga ini bertegang, bersitegang, bermusuhan, saling membenci, itu tidak hanya terjadi pada 2 bapaknya ini, Bapak Montague dan Bapak Capulet. Itu kebencian ini tuh jadi meluas gitu, mengkamirkan seluruh keluarga masing-masing. Sampai turun-temurun. Anak cucu itu keluarga ini masing-masing sudah tertanam di dalam diri mereka bahwa keluarga Montague ini memusuhi keluarga Capulet dan keluarga Capulet ini bermusuhan dengan Montague, dan mereka tidak boleh hidup bersama, apalagi saling suka, apalagi saling jatuh cinta. Oh, itu nggak boleh terjadi sama sekali. Itu sudah tertanam sedemikian, diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, suatu saat Bapak Ibu hadirlah Romeo dan Juliet. Juliet dari anak kecil tumbuh menjadi ada remaja, terus menuju ke dewasa dan mereka saling jatuh cinta. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ketika masing-masing keluarganya tahu bahwa mereka saling jatuh cinta, si Romeo ketika berada di keluarga Montague mendapat tekanan luar biasa. Dimarah-marahi, ya, dijelek-jelekan, dicomelin dan diminta supaya ia jangan pernah menyukai apalagi mencintai keluarga dari keluarga Capulet. Dalam hal ini tentu Juliet. Sama halnya yang dialami oleh Juliet di dalam tengah-tengah keluarga Capuletnya. Begitu mereka tahu bahwa ia senang dan mencintai Romeo, wah, seluruh keluarga ini memarahinya, mencaci makinya, memperingatkannya gitu. Supaya jangan pernah sekali-sekali dia menyukai laki-laki apalagi mencintai laki-laki dari keluarga Montague. Singkat cerita, mereka 2 yang tahu bahwa cinta mereka ini tidak didukung oleh keluarga, bahkan keluarga saling membenci itu, yang saling membenci itu dengan
tegas dan keras memperingatkan mereka berdua, mereka menjadi bingung. Lalu mereka pergi meminta nasihat pada Pastor Lawrence. Pastor Lawrence ini tahu bahwa apa yang terjadi pada kedua keluarga tersebut itu adalah hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Tapi dia juga bingung bagaimana untuk mendamaikan kedua keluarga ini. Ia berpikir bahwa melalui pernikahan kedua anak ini, bisa saja kedua anak ini merekatkan keluarga yang saling bertentangan ini. Tetapi perhitungannya salah. Setelah Pastor Lawrence menikahkan mereka berdua secara diam-diam, pelarangan itu terus terjadi, bahkan tindakan yang lebih konkret lagi dilakukan oleh keluarga Capulet, yaitu menjodohkan Juliet dengan pangeran yang lain, pangeran dari Paris, Bapak Ibu. Di dalam ketakutan itu Juliet pergi berjumpa dengan Pastor Lawrence untuk mencari jalan keluar karena dia tidak mau menikah dengan pangeran Paris yang ia tidak cintai itu, dan dia juga sudah menikah dengan Romeo. Lalu Pastor memberikan jalan keluar, yaitu membuat supaya Juliet pura-pura meninggal. Ada satu pil yang diminum oleh Juliet dan dia akan pura-pura meninggal selama 42 jam. Jadi selama 42 jam tubuhnya itu memberikan tanda-tanda seolah-olah sudah meninggal. Sehingga pertunangannya dan rencana pernikahan dengan pastor dari Paris itu dibatalkan gitu. Atau ya tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian rencana ini dilakukan oleh Pastor dan Juliet. Sedangkan bagaimana dengan Romeo? Romeo yang pergi meninggalkan daerah mereka karena keluarganya itu melarang dia untuk dekat-dekat dengan Juliet. Sedangkan kan mereka sudah menikah, Bapak Ibu. Sehingga Romeo pergi lari meninggalkan kota di mana mereka tinggal. Lalu Pastor menulis surat untuk disampaikan kepada Romeo. Isinya bercerita bahwa ada kesepakatan antara Juliet dengan Pastor untuk pura-pura mati itu, Bapak Ibu Saudara. Sayangnya surat itu dibawa oleh kurir tidak sampai kepada Romeo. Terjadi persoalan. Singkat cerita, meninggalnya Juliet ini sampai ke telinga Romeo. Sehingga Romeo datang. Romeo datang dan melihat Juliet sudah meninggal. Padahal sebentar lagi, tinggal berapa jam, itu Juliet akan, bahkan tinggal menit, Juliet itu akan sadar. Obatnya yang dia minum itu makin lama sudah makin memudar begitu ya. Khasiatnya sudah makin hilang dan dia akan tersadar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saking sedihnya, Romeo menikam dirinya sendiri. Begitu Romeo meninggal, badannya jatuh di samping tubuhnya Juliet. Juliet sadar, Bapak Ibu. Begitu ia sadar, dia melihat ada tubuh Romeo di sampingnya. Juliet putus asa, merasa untuk apa lagi dia hidup karena laki-laki yang ia cintai sudah meninggal. Ia pun mengambil pedang yang dipakai oleh Romeo untuk membunuh dirinya, yaitu pedangnya sendiri, dan dia membunuh dirinya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini kemudian menjadi kesedihan atau menimbulkan kesedihan yang hebat di dalam diri kedua keluarga. Suatu saat kedua keluarga yang sedang menderita kesedihan ini berjumpa, Pak Montague dan Pak Capulet. Begitu ketemu, mereka dua langsung mengangkat pedang masing-masing, ingin saling menyerang. Tapi mereka sedang berada dalam masa duka yang luar biasa karena kehilangan anak masing-masing. Lalu akhirnya mereka dua mengatakan begini, kamu sedang sedih, saya juga sedang sedih. Anak-anak kita sudah meninggal gitu. Lalu untuk apa lagi kita saling membenci? Nah, di situ baru mereka sadar Bapak Ibu, bahwa sekian lama yang mereka lakukan itu suatu kekonyolan gitu. Saling membenci, dan sekarang mereka menderita, sama-sama menderita karena kehilangan anak-anak yang mereka kasihi. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk berdamai. Nah, di sini Bapak Ibu temanya, mahalnya harga sebuah perdamaian. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu untuk kita umat manusia. Dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang mahal itu,
Ia mengerjakan perdamaian untuk mendamaikan Allah dengan kita manusia dan untuk mendamaikan kita manusia dengan Allah. Dan juga untuk mendamaikan kita dengan kita. Perdamaian di antara kita manusia. Dengan darah yang mahal. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa harus seperti keluarga Juliet ini dan keluarga Romeo membayar sebuah perdamaian itu dengan harga yang mahal, yaitu nyawa? Nah, bagi kita yang sudah menyadari bahwa janganlah kita melakukan kekonyolan. Kalau perdamaian-perdamaian itu bisa kita usahakan, jangan harus tunggu korban. Tapi bahwa juga kita harus membayar harga mahal untuk sebuah perdamaian, ya itu juga yang harus kita lakukan. Kita juga rela untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita berjuang untuk perdamaian di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, di dalam kehidupan pergaulan kita di dunia ini. Kalau bisa tidak perlu ada yang jadi korban. Perdamaian itu bisa kita usahakan tanpa korban. Tapi bahwa kita harus berkorban, berjuang mati-matian, seperti korban perasaan, korban harta, korban waktu, korban tenaga, ya udah tidak apa-apa. Kita perjuangkan perdamaian itu meski harus membayar dengan harga yang mahal. Mari kita lanjutkan perdamaian yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk darah Tuhan Yesus. Darah yang mahal itu untuk mendamaikan kami manusia dengan Allah. Dan untuk supaya menjadi kekuatan bagi kami, pelajaran bagi kami, juga untuk mengusahakan perdamaian di dunia ini. Kami mohon Tuhan memampukan kami dan juga memberikan hati yang rela untuk mengerjakan perdamaian. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.